Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Risalah Tauhidiyah, satu kitab dari Hadratus Syekh Hashim Muhammad Hashim Asy'ari. Kitab ini merupakan kitab akidah atau kitab tauhid, dan pembahasan kali ini berkaitan dengan sifat wajib Allah, yakni qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaimun binafsihi ai huwa saya Gusti Allah iku qaimun jumeneng binafsihi kelawan dadi Allah taala. Laisa kang ora ana apa nafsihi iku bijauharin kelawan jauhar, mutahayyizun kang parsial, bayah taju mongko butuh apa jauhar ila makanin maring panggonan, wala biaradin lan ora kelawan arad, wayastahilu nuli mustahil apa arad, wayastahilu mongko mustahil alaihi ngatasi arad apa albaqo ubaqo, wala bijismin lan ora kelawan jisim, ayakunu nuli ana apa jisim iku lahu keduwe jisim, ayakunu nuli ana iku lahu keduwe jisim apa al jihadu jihad wal tilqa'u lan ancar-ancar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menulis itu, dalam kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa yang kemungkinan eksis atau sesuai dengan zaman di mana kitab ini ditulis. Gusti Allah punika jumeneng piyambak, wujudipun boten saking jenising barang lemebat ingkang betah dhateng panggenan, lan wujudipun boten saking jenisipun wewerten ingkang boten saged kesifatan langgeng. Wujudipun Gusti Allah boten arupi barang ingkang betah dhateng arah-arah lan ancer-ancer. Dalam pembahasan kali ini, Hashim Asy'ari hendak menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat wajib qiyamuhu binafsihi, yang artinya adalah berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi dalam kitab-kitab yang lain itu dijelaskan bahwa Allah itu tidak diciptakan oleh sesuatu, tapi Allah ada dengan dirinya sendiri, tidak butuh pencipta, wala mustanian an makanin, dan juga tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, artinya Allah wujud dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan tempat, tidak diciptakan oleh sesuatu dan tidak membutuhkan tempat. Pada keterangan di kitab ini dijelaskan oleh Hadratus Syekh bahwa maksud dari qaimun binafsi atau maksud dari qiyamuhu binafsi itu laisa bijauharin mutahayyizun fayahtaju ila makanin. Wujudnya Allah atau zatnya Allah itu bukan dari jauhar. Jauhar itu adalah bagian tertentu, adalah satu benda yang wujud yang nanti kemudian ditempeli oleh arad. Arad itu sifat sementara, itu disebut arad. Seperti halnya hal-hal yang tidak memiliki bagian-bagian yang lain. Kalau di zaman sekarang ya atom itu ya, atau partikel terkecil, di mana setiap benda di mana partikel ini akan menyatu menjadi satu benda yang utuh. Nah, Allah itu tidak seperti itu, bukan zatnya Allah, bukan dari jauhar mutahayyizun yang parsial, bukan.
Kalau memang dari jauhar, nanti Allah membutuhkan tempat. Kalau memang Allah membutuhkan tempat, berarti Allah butuh. Kalau Allah memang butuh, berarti Allah itu ya lemah. Kalau memang Allah itu lemah, ya bagaimana bisa Allah itu kuasa? Kalau gak kuasa, ya berarti Allah itu tidak akan mampu mengatur, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, inilah maksud yang pertama. Yang kedua, wujudnya Allah itu juga bukan dari arat. Arat itu sifat-sifat yang sementara atau disebut asiden. Dimana misal ketika kita melihat pisang warnanya kuning, sifat yang menempel pada pisang yang sifatnya sementara adalah kuning itu sendiri. Nah, begitu pisang ini melewati batas tertentu, warnanya akan tidak kuning lagi. Nah, dari kuning kehilangan sifat kuning menuju ke momen di mana sifat kuning itu hilang menjadi warna yang lain, coklat atau hitam dan lain sebagainya. itu menunjukkan bahwa arat itu sifatnya bersifat sementara, atau yang disebut arat adalah sifat-sifat yang tidak permanen, seperti tembok yang asalnya hijau, terus kemudian satu saat ada momen di mana kehijauan tembok itu pudar dan hilang, meninggalkan hijaunya. Atau misal apel itu berwarna merah, ketika dimakan merahnya apel juga hilang, ikut termakan juga. Artinya bahwa arat itu adalah satu hal yang tidak kekal. Dan ketika misal Allah dianggap sebagai arat, ini tidak mungkin, karena Allah itu punya sifat kekal. Kalau nggak kekal, ya bukan Allah namanya. Nah, ketika Allah dianggap wujudnya itu dari arat, itu akan tidak nyambung. Dan oleh karena itu, maksud dari qiyamuhu binafsihi, ya Allah itu dari zatnya sendiri, bukan dari jauhar, juga bukan dari arat, atau bukan juga dari jisim. Nah, jisim ini satu hal yang memiliki bagian-bagian tertentu. Kalau tadi ada jauhar atau bagian terkecil, bagian komponen terkecil, terus kemudian arat itu yang menempel pada jauhar, juga kemudian nempel ke jisim. Seperti kita manusia ini itu terdiri dari jisim. Kita punya bagian-bagian tertentu, misal telinga, hidung, kepala, badan, pundak, tangan, jari tangan punya banyak jari punya banyak sendi punya ada otot, di situ ada saraf, di situ ada darah, di situ ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau dipercaya terdiri dari berbagai partikel-partikel kecil yang menyusun tubuh kita, yang saling melekat dan lain sebagainya. Nah, itu kita. Dan tidak mungkin bagi Allah memiliki zat yang terdiri dari jisim, yang mana jisim ini akan membutuhkan arah, juga membutuhkan posisi. Dia harus bertempat, juga harus punya arah. Oleh karena itu, yang dimaksud qaimun binafsihi, Allah itu dari zat, benar-benar dari zatnya Allah, yang kita tidak bisa membayangkan seperti apa dan bagaimana dan berapa ukurannya. Bahwa Allah tidak berada di satu ruang tertentu atau satu dimensi tertentu, itu sudah sulit untuk dipahami. Artinya yang jelas bahwa Allah benar-benar terdiri dari zatnya sendiri, bukan jauhar, bukan arat, bukan juga jisim, sama sekali bukan seperti makhluk. Allah berbeda dari makhluk, tidak berkomposisi, tidak punya sebab,
tidak punya pencipta, tidak punya ruang dan tempat, tidak punya arah dan lain sebagainya. Kita sebagai makhluk manusia ini punya komposisi tubuh kita, kita punya jauhar, punya arad, punya jisim. Tubuh kita punya bagian-bagian tertentu, punya sifat-sifat yang melekat sementara, punya jisim, punya terdiri dari beberapa bagian. Kita punya penyebab kita lahir di sini, ada ayah ibu yang menjadi salah satu penyebab, tapi penyebab yang paling utama atau subjek utama dalam penciptaan kita tentu saja Tuhan. Terus kemudian kita juga berada di satu tempat, kita mengenal arah, kita mengenal posisi, kita lagi ada di mana, kita bisa ditunjuk dan lain sebagainya. Nah, Allah itu berbeda. Oleh karena itu qaiman binafsihi itu artinya Allah benar-benar tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan pencipta. Allah berdiri sendiri dari zatnya sendiri, yang mana kita sebagai makhluk tidak akan pernah tahu dan tidak akan bisa mengakses itu dengan teknologi secanggih apapun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.